Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Panglima TNI, para Gubernur yang hadir lapor Bapak Presiden. Ada 13 gubernur, wakil gubernur ada 3, bupati 195 hadir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, juga ada Komisi 4, teman-teman lain, masyarakat, PPL dan lainnya. Kami laporkan Bapak Presiden. Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih Bapak Presiden seluruh Indonesia. Kemudian juga terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan. Ditandatangan 38 gubernur, kemudian 500 wali kota bupati se-Indonesia baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat impres yang Bapak tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Kemudian pompanisasi, ini yang mengangkat produksi Jawa, Pulau Jawa, itu menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat krisis, di saat El Nino. Alhamdulillah, produksi kita meningkat, ada BPS, Kepala Badan BPS, 52% Januari, Februari, Maret. 52% ini kata BPS. Jadi BPS pertanian tidak mengeluarkan lagi data. Kemudian kami sampaikan ada yang menarik dari Bulog. Ini setelah ada pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah kita ganti. Peningkatan serapan itu 2000%. Jadi bukan 200, 2000%. Per jam tadi Pak Wamentan itu 800.000 ton, yang dulu hanya 35.000 ton. Ini peningkatan spektakuler berkat kerja kerasnya teman-teman, terutama komisaris utamanya Pak Wamentan. Kemudian ini betul-betul cerah bagi petani secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton dan tertinggi selama 10-20 tahun. Kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Ini ada Direktur Bulog. Terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan, mana? Direktur Keuangan. Terima kasih, ini kerja Bapak. Aku hanya bagian kecil daripada Bulog. Mana ini yang kerja keras. Dan direksinya nginap di kantor Bulog, nginap. Jadi bikin tenda, kami sidak, ternyata betul-betul nginap di kantor. Dan hasilnya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 750.000 ton kita sudah sewa sampai dengan hari ini. Karena gudang sebagian kabupaten itu penuh, sehingga kita sewa. Bapak Presiden, juga irigasi ada Menteri PU. Kita sudah mulai bekerja dari seluruh kebijakan Bapak Presiden, mulai benih, alat mesin pertanian, pompanisasi, oplah, cetak sawah, pupuk, kemudian HPP, serap bulog, itu relatif selesai. Sekarang yang berproses adalah irigasi. Kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU, kalau ini selesai, Bapak Presiden, insya Allah pangan kita aman, dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan.
sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden mungkin bisa kami menyapa langsung komunikasi dengan Bapak Presiden dari Aceh. Sudah siap? Gubernur Aceh? Sumatera Utara? Oh, Aceh sudah siap. Silakan Pak. Menyampaikan pesan, kesan, kebijakan yang telah diambil oleh Bapak Presiden selama 169 hari. Terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah Pak. Kami di Aceh, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan program Bapak Presiden ke masa depan. Juga Pak Presiden yang kita muliakan, mudah-mudahan support juga di segi beberapa kendala di Provinsi Aceh, yaitu yang pertama irigasi dan saluran irigasi, yang kedua pupuk, yang ketiga adalah alat-alat bajak sawah seperti kontraktor traktor dan alat pemotong padi. Seperti itu Pak Presiden, yang diadalukan oleh rakyat Aceh. Sebenarnya di Provinsi Aceh, Pak Menteri, selebihnya ada lahan-lahan tak ada hujan atau lahan tidak berfungsi. Seperti di Kabupaten Aceh Utara, di situ ada 9 kecamatan yang tidak terjamah oleh irigasi Pak Presiden. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan Aceh lebih makmur dan lebih maju di segi pertanian, khususnya lombang padi Pak. Seperti itu. Saya rasa terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut Bapak Presiden. Silakan Sumatera Utara. Sudah siap? Baik, Pak Menteri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, hari ini petani sangat senang. Kalau tadi kata Pak Menteri Pertanian, harga gabah sekarang sudah 6.500, ingin kami sampaikan untuk di Sumatera Utara 6.500 harga minimal Pak Presiden. Dan ini ucapan terima kasih bagi para petani untuk Pak Presiden, karena harga minimal gabah yang diambil Bulog hari ini 6.500. Kalau tidak diambil Bulog bisa lebih dari 6.500 Pak Presiden. Untuk ini kami melaporkan untuk di Sumatera Utara Pak Presiden, untuk di bulan April ini potensi luas lahan yang bisa dipanen kurang lebih ada 54.498 hektar Bapak Presiden, dengan tonase gabah kering banyak 180.662 ton, dan setara beras kurang lebih ada 169.967 ton. Dan kami hari ini pagi menjelang siang hari ini Pak Presiden berada di Desa Payamabar di Kabupaten Serdang Bedagai, yang hari ini kami serentak juga di seluruh kabupaten di Sumatera Utara. Untuk di Kabupaten Serdang Bedagai ini ada 320 hektar dengan masa tanam 1 tahun bisa 2,5 kali Bapak Presiden. Mohon izin kalau boleh menyampaikan sedikit kendala Bapak Presiden, apa belum bisa 3 kali Pak Presiden di kecamatan ataupun di Kabupaten Deli Serdang Bedagai ini, karena di akhir tahun Pak Presiden di musim penghujan banyak tanggul-tanggul yang ada di beberapa kabupaten kami, kalau sudah mulai musim hujan akhirnya suka meluap. Presiden mohon izin kalau boleh dari Kementerian PU untuk membantu penanggulan, karena sungai-sungai
yang ada milik Kementerian PUPR yang ada di pusat. Ingin kami laporkan juga Pak Presiden, di April ini, di hari ini juga yang kami akan panen sebesar 11.104 hektar di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan jumlah tonase 56.630 ton atau setara beras 33.909 ton. Mohon izin ini yang bisa kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebijakan Bapak Presiden baik dari sisi pupuk dan juga harga penerima petani. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Dan mohon izin terakhir, potensi di desa ini saja Pak Presiden itu lebih dari 30 miliar Pak. Tepatnya ada 33,8 miliar yang bisa dirasakan oleh petani kami di Kabupaten Serdang Bedagai, khusus di desa ini. Terima kasih Pak Presiden, kami bangga dan mencintai Bapak. Bapak sehat selalu agar terus bisa menyayangi dan mencintai rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Timur, Ibu Gubernur. Baik, terima kasih. Silakan Bu Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Presiden yang kami hormati, kami banggakan. Bersama kami ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, dan sebelah kanan kami ada Komandan Sektor Pertanian di Ngawi, Pak Bupati Ngawi ini luar biasa. Dan di belakang kami ini adalah para petani dan juga Gapoktan. Mohon izin barangkali nanti Komandan salah satu Gapoktan diberi kesempatan untuk menyampaikan salam hormat, bahagia, dan produktivitas padi di Kabupaten Ngawi ini. Pak Presiden, ada beberapa area yang bisa mencapai 7 kali panen dalam 2 tahun. Artinya bisa indeks pertanamannya 3,5. Dan mereka, mohon izin Pak Presiden, Pak Madurin, salah satu Pak Madirun. Monggo Pak Madirun ini lahannya cukup luas, boleh nanti menyampaikan langsung kepada Pak Presiden. Di mana Pak Madirun? Oh, baik. Siap Pak Joko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Jenderal, semoga sehat selalu. Izin menyampaikan Pak, kami dari petani Ngawi cukup merasa bahagia dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang sudah sampai kepada kami, yang harga gabahnya 6.500 dan pupuk pun juga sampai kepada kami dengan mudah Pak. Kami menyampaikan di sini dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat juga didukung oleh kebijakan dari pemerintah daerah, terutama juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar, yang sudah mendukung kami di bidang pertanian dengan program PLRB-nya yang hari ini sudah terlaksana di Kabupaten Ngawi, sehingga menekan jumlah pupuk semakin sedikit dan panennya lebih banyak Pak. Ini yang kami rasakan. Kami berharap program ini tidak hanya di 200 hari Pak, terus sampai Bapak nanti terus menjabat berapa kali hingga kami bisa melaksanakan ini terus dan selalu bahagia terus Pak. Dan kami sekarang di Ngawi Pak, pengairan sudah cukup karena kami listrik pun masuk ke sawah-sawah kami. Sehingga submersible-nya setiap kota ada Pak, sudah cukup mencukupi daripada pengairan yang ada. Dan hasil panen, alhamdulillah sudah Bulog pun bergerak sesuai dengan yang Bapak canangkan di TV-TV Pak. Itu sudah sampai pada kami. Yang ketiga kalinya, pupuknya juga mudah, sistemnya kalau bisa lebih dipermudah lagi Pak. Bagaimana nanti kelompok pun bisa menjadi pedagang-pedagang pupuk yang menyalurkan ke pupuk langsung kepada petani. Sehingga tidak ada tengkulak-tengkulak yang bermain lagi di bidang pupuknya ini Pak. Kalau pupuk nanti dipegang oleh ketua kelompok tani Pak, ketua kelompok tani stakeholder di bawah yang langsung berkaitan dengan petani Pak. Kami mempunyai hati nurani sehingga kalau petani susah mencari pupuk, kami juga ikut susah. Tapi kalau tengkulak-tengkulak itu kadang-kadang masih main-main Pak. Ini yang perlu kami sampaikan. Itulah kurang lebihnya, kami berterima kasih dengan program Bapak.
Semoga Bapak sehat terus dan program ini lancar selamanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Presiden. Jadi Jawa Timur dengan seluruh kekuatan, energi, Gapoktan dan koordinasi antara Bupati, Wali Kota, tentu dengan Forkopimda, kami siap untuk menjaga sebagai lumbung pangan nasional, sebagaimana 5 tahun terakhir produksi padi di Jawa Timur, termasuk beras Jawa Timur adalah tertinggi se-Indonesia, dan kami akan siap terus meningkatkan, Bapak Presiden yang kami hormati. Terima kasih. Terima kasih Bu Gubernur. Sekedar tambahan Bapak Presiden izin Pangdam, Kapolda, dan Dim Kapolres di 15 provinsi, 195 kabupaten juga ikut di Zoom hari ini. Kemudian kami bergeser ke Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama kami sampaikan, saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama Forkopimda ada Panglima Kodam, ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Kejaksaan, kemudian Bulog, dan juga dari rekan-rekan penyuluh dan petani di sini. Ingin melaporkan, menyampaikan pertama-tama mewakili petani seluruh tadi diskusi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas harga untuk pertama kali di Indonesia ditetapkan 6.500 Bapak Presiden. Ini kemarin waktu Lebaran sudah ada yang menjual petani itu 100 juta dapat. Ada yang 25 juta, 26 juta. Ini luar biasa. Ini kalau dikasih naik lagi harganya, bisa-bisa gubernur ikut juga bertani nanti ini. Kemudian kami sampaikan juga masalah pupuk Bapak Presiden. Kami tadi ke Kabupaten Goa, sekarang di Bone. Sekarang dulu petani yang ngejar pengecer, sekarang pengecer yang kejar petani, Pak. Untuk kenapa dia beli lagi nih pupuknya? Karena sudah banyak di lapangan, Pak. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Ini luar biasa, pupuknya untuk masyarakat petani betul-betul berpihak. Yang berikut, serapan kita cadangan padi, beras. Kami ini sudah 1.000 sampai 2.000 kali lipat lebih tinggi yang diserap dari tahun 2024. Datanya 1.193 ton tahun lalu. Tahun ini kita dapat sekitar 193.000 ton sudah terserap baru pada kuartal pertama, triwulan pertama. Yang berikut kami sampaikan untuk target produksi Sulawesi Selatan 5,5 juta ton. Ini realistis kami akan capai karena kami pernah menjadi produksi beras tertinggi di 2022. Pada waktu masih di seluruh wilayah agak kesusahan. Yang kami ingin sampaikan bahwa selama harga dijaga di atas, semua petani akan menanam. Semua akan petani menanam. Yang kita butuhkan tinggal masalah benih, masalah penggilingan karena harus kering untuk kemudian dijual, kemudian sistem irigasi, opla. Maka kami mohon ke depan, karena dibanding kita membangun yang baru, mungkin kita izin menyampaikan terutama opla ini, optimalisasi lahan, sekiranya bisa dilakukan karena dengan anggaran yang sedikit ini bisa menghasilkan ribuan hektar. Kami contoh di provinsi, kami punya butuh anggaran 100 miliar saja kecil, kami akan anggarkan, ini kami sudah anggarkan tahun 2025, itu bisa membuka lahan sekitar 11.000 hektar. Kalah dengan bendungan yang kami harus bangun 1 sampai 2 triliun tidak mungkin. Maka ini masih ada di Sulawesi Selatan stok sekitar 100.000 hektar hanya dengan memperbaiki irigasi saluran, hanya dengan kemudian rehab bendungan, hanya dengan kemudian membangun yang sudah ada desainnya. Ini sangat luar biasa ke depan, lumbung pangan dunia, cita-cita Bapak Presiden, kami siap dibawa. Ini bersama TNI Polri siap membawa Bapak Presiden. Kami tinggal mendoakan Bapak Presiden sehat selalu, sukses selalu menjadi patriot untuk memikirkan rakyat, terutama petani yang menguasai hajat hidup orang banyak ini di sektor beras. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pertanian untuk selalu memikirkan rakyat. Semoga diberikan kesehatan dan selalu sukses. Selamat kepada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Izin dari 4 provinsi mungkin di rut pupuk hanya Aceh yang perlu perhatian. Pulau Jawa sudah, Pulau Sulawesi aman, Kalimantan aman untuk pupuk.
mungkin ada perlu manajernya dicek di sana, diberi petunjuk supaya jangan lagi terlambat pupuk. Kalau yang lain irigasi, Bapak Presiden, memang sementara kita proses, Menteri PU baru sementara bekerja, sehingga hasilnya nanti kita lihat di bulan September. Terima kasih Bapak Presiden. Ini umumnya menanyakan irigasi, Sumut tanggul-tanggul, Jawa Timur juga irigasi, yang lainnya relatif aman. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU, Panglima TNI, ada, saya lihat tadi ada Kepala Staf juga hadir di sini, tadi Kepala Staf ya Angkatan Udara ya, Jawa Barat, KDM, Kang Dedi Mulyadi, kumaha Kang Damang. Kemudian Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, para anggota Komisi 4, Ketua Komisi tidak hadir ya, Ketua Komisi. Siap salah. Ketua Komisi 4 hadir, anggota Komisi 4, saudara-saudara sekalian, para penyuluh pertanian dan terutama para petani, para Gapoktang yang saya hormati, dan yang hadir melalui Vicon di sini, para gubernur yang hadir dari 14 provinsi ya, kemudian para bupati juga tadi hadir, para Panglima, Kapolda, para pimpinan dari semua lembaga-lembaga di seluruh provinsi yang hadir di sini. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai. Dan juga yang saya sangat bahagia, harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia. Saya sangat bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Dalam hal ini untuk keamanan
mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang. Bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur. Dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu, ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang
perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan. Oh Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman, kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain. Bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang itu ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa? Burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga. Ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan
berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya ingatkan, pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya, ya. Tidak apa-apa, ini teknologi bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya
ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Ikan itu proteinnya tinggi dan harganya akan terjangkau oleh rakyat. Kalau daging sekarang berapa harganya Pak Menteri? Kita bisa sekarang turunkan harga daging Rp75.000. Yang biasanya kalau bulan puasa itu sampai 150.000 dan ke atas ya. Tapi nanti saya berharap ikan-ikan bisa di bawah 75.000. Saya berharap ikan-ikan mungkin kita harapkan 1 kilo ikan bisa sampai 40.000 atau maksimal 50.000. Kalau bisa lebih rendah lagi. Ini perjuangan kita. Saya ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan ketua umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa, rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu dan kita akan buktikan. Bersama-sama kita akan mencapai cita-cita kita. Bagi mereka yang katakanlah selalu pesimis, ya, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia sendiri, mungkin mereka lebih suka untuk menghamba kepada bangsa lain, terserah. Tapi saya bersama rekan-rekan saya, bersama tim kita semua, kami bangga untuk membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kami bangga untuk mengabdi kepada rakyat. Ini kehormatan kami. Kalau rakyat gembira, kami bahagia. Terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Terima kasih gubernur-gubernur, bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga. Satu tim. Bahu-membahu, yang kuat tarik yang lemah. Ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu-membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola. Gak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Dah ada, saya nggak tanya partai mana, saya tidak tahu bupati di sini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya kan, udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun, nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Gubernur. Terima kasih, Mualim. Jenggot Anda tambah lebat, saya lihat itu. Iya kan? Nanti saya masih hutang, saya harus ke Aceh, saya harus ke semua provinsi. Ini utang saya minta maaf saya belum sampai. Karena ternyata ngurus republik ini, republik yang besar, republik yang keempat terbesar di dunia, ya kan? Ternyata rumit. Tapi saya semangat karena pembantu-pembantu saya orang hebat semua. Itu saya
saya merasa benar-benar punya tim yang hebat, ya. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir itu biasa. Pemimpin pasti ibarat apa? Ibarat pohon yang besar, yang tinggi, pasti sering diterpa angin kencang, ya kan? Semakin kita naik ke puncak gunung, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang diminta dari kita. Jadi, para gubernur, para bupati, wali kota, semua kepala dinas yang bekerja, berbanggalah dipercaya oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya. Dan tidak ada panggilan yang lebih suci daripada pengabdian seorang pemimpin untuk rakyatnya. Itu akan bawa kita menjadi negara yang hebat. Masa depan kita bagus. Tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan, tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semua unsur, terutama sampaikan terima kasih saya, hormat saya kepada petani di seluruh Indonesia. Perjuanganmu mulia. Sekarang di puncak pimpinan negara adalah orang yang mengerti, orang-orang yang akan membela kepentingan petani, orang-orang yang cinta petani. Saudara-saudara berjasa. Saudara-saudara adalah pahlawan, pahlawan produksi. Dan semua unsur pimpinan wajib untuk mencari jalan, mencari prosedur yang memudahkan para petani kita produksi dengan baik, supaya penghasilan mereka baik. Kalau bisa petani-petani itu hidupnya makmur, bahagia, dan kita semua aman dan sejahtera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi semua gubernur yang hadir. Minta maaf, mungkin ada yang mau menyapa saya, yang belum menyapa saya, yang belum menyapa silakan. Ini kesempatan. Silakan Pak Gubernur. Siapa yang masih mau menyampaikan? Angkat tangan kalau ada yang menyapa. Masih. Sumsel, silakan. Tengah Pak. Sumsel, silakan Pak Gubernur. Ini sahabat saya, silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, serta Bapak Menko, Pak Menteri, dan para pejabat yang mendampingi Bapak. Kami berterima kasih Pak hari ini menjadi bagian yang ikut panen bersama Bapak di 14 provinsi ini. Sumatera Selatan adalah 5 besar produsen beras terbesar di Indonesia, Pak. Setelah 3 Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan pada peringkat kelimanya. Kami dibina oleh Bapak Menteri Pertanian dari sejak periode yang terdahulu Pak Amran pernah menjabat, kami diberikan alsintan yang luar biasa. Sehingga produktivitas Sumatera Selatan dari ranking 8 di 2019 masuk menjadi ranking 5 nasional. Saat itu kami dapat hadiah Bapak Presiden, kami dapat hadiah yakni Bendung 3D Haji yang masuk proyek strategis nasional. Dan sampai saat ini terjadi penjadwalan ulang bendung itu, padahal kami sangat berharap sebab debit Bendungan Komering akan naik jika Bendung 3D Haji itu diselesaikan. Jadwal awalnya adalah 2023 Bapak Presiden. Jadi kami dengan sangat mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat kami diberikan hadiah itu menjadi selesai Bendung 3D Haji. Selain itu Bapak Presiden, kami berterima kasih banyak atas telah ditetapkannya HPP gabah yakni sebesar 6.500. Produksi semakin meningkat, semangat petani semakin meningkat, dan distribusi pupuk juga menjadi lebih mudah karena di sini juga ada pupuk PT Pusri. Saya pikir itu Bapak Presiden, dan kepada Bapak Menko, kami berharap masalah irigasi kami pemeliharaannya mungkin tolong diperhatikan dari balai yang mengurusi ini. Saya pikir itu Bapak Presiden, terima kasih, bangga kami kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Sumsel. Terima kasih. Silakan. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden, kemudian Pak Menko, para Menteri, Panglima TNI, dan sekalian para gubernur yang hadir. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kami tepatnya adalah di tengah sawah daerah Sukoharjo, di mana di Sukoharjo ini merupakan bagian daripada lumbung pangan nasional khususnya Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk para Bupati Wali Kota Cilosewa Jawa Tengah, kita sudah merapatkan dalam rangka RPJMD nasional, RPJMD provinsi, bahwa Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional, dan ini sudah kita buktikan dalam kuartal bulan Januari sampai bulan April sekarang, kita telah mencetak hampir 716.000 juta, 716.000 hektar dengan durasi akan panen adalah 4,9 juta ton. Artinya ini akan mencukupi apabila nasional Jawa Tengah ditarget 11 juta ton, nanti kita akan mampu untuk memenuhi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di wilayah Sukoharjo yang sekarang kami berada, didampingi oleh seluruh Forkominda, kita mempunyai hampir 70,89 hektar per tahun per kintal secara nasional. Dia mampu. Jadi nomor 1 nasional itu berdasarkan data BPS adalah Sukoharjo, dengan durasi 3 kali panen. Artinya 3 kali panen bisa 4 kali panen apabila dia menggunakan IP 400 dengan 80 hari panen. Artinya ini menjadi potensi yang akan kita kembangkan di seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, ingin laporkan kepada Bapak Presiden, panen ini bisa kita laksanakan dengan pertimbangan bahwa kita mampu kepada nasional 2024 kita mencetak 1,5 juta ton dengan 1,5 juta hektar dengan total 8,8 juta ton. Dan ini akan kita tingkatkan 2025 nanti menjadi 11 juta ton.
Oleh karena itu, kami mewakili kepada seluruh Gakpotan yang sekarang di seluruh bupati ikut serta dalam rangka hearing dengan Bapak Presiden. Kami mengucapkan terima kasih bahwa telah diberikan beberapa peralatan dari mulai pengolahan tanah, kemudian pupuk, bahkan sampai kepada hasil panen. Dan ini semuanya adalah berkat kebijakan Bapak Presiden. Terakhir, kami bersepakat dengan seluruh bupati wali kota untuk menjadi petarung dalam rangka membuat swasembada pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon petunjuk arahan. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah, terima kasih. Luar biasa kalau saudara bisa mencapai target demikian, tapi saya percaya saudara bisa, seluruh rakyat Jawa Tengah juga saya kira akan mampu. Kemudian ini menjadi suatu semangat bagi kita semua, bahwa dengan tekad dan dengan semua kemampuan kita bisa mencapai. Karena kalau kita punya kemampuan mengamankan pangan kita, apapun terjadi di luar negeri, kita tidak akan terlalu terpengaruh, ya. Kita bisa aman untuk kepentingan kita. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah. Lanjutkan. Terima kasih semua unsur. Saya lihat Panglima juga di situ. Pimpinan daerah semuanya, para bupati, saya ucapkan terima kasih atas jeripayah saudara, pengabdian saudara. Terima kasih. Silakan Gubernur yang lain. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Baik, Banten. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Presiden, izinkan kami dari ujung barat Pulau Jawa, saya nggak masuk. Lanjut. Cek. Lanjut. Oh ya. Banten lanjut. Kami dari Provinsi Banten, Pak, izinkan Gubernur ingin menyampaikan, tapi biarlah itu datang murni dari warga kami, Pak. Izinkan kami menyerahkan mic kepada salah satu petani kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua Gapoktan Subur Makmur, Desa Pemengkang, Kecamatan Karamatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya banyak terima kasih kepada Presiden kita Prabowo. Alhamdulillah wa syukurillah. Asalnya pengolahan lahan pertanian di Keramat Waktu karena ujung dari Pemerayan sampai Keramat itu 40 km. Jadi sulit sekali. Tapi sekarang alhamdulillah wa syukurillah untuk pengolahan di Keramat Waktu, sehingga bagus untuk pengolahan karena irigasi lancar, primer ke sekunder, terus tersiernya alhamdulillah sampai ke lapangan. Dengan berkat rahmat pimpinan kita, Presiden kita Prabowo Sugianto. Alhamdulillah wa syukur. Dan juga ini yang viral ini. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah. Bagus ini. Panen raya di sini di Pemengkang, di Ubinan udah mencapai 10,2 ton per hektarnya, Pak. Jadi syukur alhamdulillah. Yang asalnya paling 7,5, 7,6. Tapi sekarang karena pupuknya lancar, sehingga petani nggak sulit untuk cari pupuk lagi. Waktu pemupukan ada, segala ada. Tapi alhamdulillah wa syukurillah dengan sababiannya pupuknya lancar, penghasilan juga lancar. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sebut hasil panennya juga, sakil ubinannya juga 10,2 per hektar. Itu kan lumayan, Pak. Asalnya 7,5, 7,6 sehingga ini meningkat hasilnya alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga yang masih ada kekurangan nih. Ya, persyaratannya air udah alhamdulillah lumayan, pemupukannya udah lumayan, traktornya udah lumayan, pasca panennya yang belum sempurna. Kan gitu.
Jadi harus dikelopin gitu ya. 4 sehat, 5 sampurna kan gitu. Kalau makan, ya. Kalau artinya persyaratan air cukup, pupuk cukup, segala cukup. Pas kapannya kalau nggak ada komben kan rusak, Pak. Ya kan, ngerti kan? Harus dikelopi kan, Pak Gubernur ya. Ya, iya gitu. Nanti dipanggil oleh Pak Sugianto. Kasih. Harga juga alhamdulillah bagus. Asalnya 5,5. Sekarang dengan adanya presiden kita Prabowo Subianto mencapai harga kering panen itu Rp65.000 per kintalnya. Jadi petani udah gembira itu, Pak. Udah gembira bener. Per kilo. Ya, per kilonya seperti gembira. Ya, dan hitungan cuman belum gembiranya tadi komben pasca panen. Itu harus diperhatikan Pak Gubernur. Ya, ini Pak Joko Diman KTNA Kecamatan Protu berhubung ya itu, ya kan? Iya, jadi itulah informasi dari Gapoktan Subur Makmur, Desa Pemengkang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti itulah keadaan di wilayah kami seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Pak Presiden menambahkan. Menteri Pertanian segera kirim komben itu langsung. Siap, ya. kami kirim. Satu ke tadi ya ke Lombok. Bukan Banten, ke Pak. ya, Keramat Watu Banten. Iya, Keramat Batu Serang Banten. Ya. Tadi Bapak siapa tadi? Pak Piman, Pak, dari Gapoktan Subur Makmur. Gapoktan Subur Makmur. Ya, langsung Menteri Pertanian kirim ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Presiden. Untung Anda bicara langsung dapat komben itu. Sengaja Pak kami berikan mic-nya kepada petani karena seperti janji Bapak kita ingin melihat rakyat itu gemuyu, Pak. Terima kasih. Saya dari tadi pagi orang semua ketawa, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ya, Jawa luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia, ya. Terima kasih. Lanjut, mana lagi? Gubernur yang belum bicara. Kalteng tadi NTB, Pak. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah tadi tunjuk tangan. Ada. Gubernur Kalimantan Tengah. Itu. Angkat tangan tadi tuh. Oke, kalau belum siap mana Gubernur? Kalau belum siap NTB. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat. Atau NTB. NTB. Yang sudah siap. Lombok ada. Ya Pak, kami sudah hadir. Yang kami hormati, kami cintai dan kami sayangi Bapak Presiden dan seluruh menteri, khususnya Menteri Pertanian yang selalu memberikan perhatian kepada kami. Hari ini kami duduk di sini bersama Kasdam Udayana, kemudian ada Danrem, ada Kapolda, Bupati Lombok Tengah. Kami semua Pak bersama teman-teman petani di sini dari tadi pagi tersenyum terus Pak, bahagia. Karena berkat kebijakan Bapak, banyak sekali perubahan yang kami alami di sini. Sebagai gambaran Bapak, tahun lalu Pak, kami produksi beras kami total selama 1 tahun cuma 1,4 juta. Dengan surplus sekitar 155.000 ton. Tahun ini baru di akhir MT1 Pak, baru akhir MT1, hanya 4 bulan, kami sudah memproduksi 900.000 ton lebih dengan surplus hampir 300.000 ton Pak tahun ini Pak. Dan ini semua berkat kebijakan Bapak, air, pupuk, kemudian harga petani semua tersenyum ini Pak. Dan saya khawatir ini di musim bulan-bulan mendatang ini akan banyak petani ini memenuhi pesawat-pesawat umroh ke Saudi Pak. Ini berkat Bapak. Tapi namun begitu Pak, memang masih ada beberapa hal, walaupun kita sudah meningkat jauh sekali, tetapi tidak ada alasan untuk puas. Kami tetap akan bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan di sini untuk meningkatkan produksi pertanian. Dan ada beberapa strategi Pak. Satu, memastikan pengairan. Nah, dalam hal pengairan ini kami mohon sekali dukungan dari Bapak Presiden, sehingga kami di NTB ini sebetulnya kami punya banyak
jalur-jalur irigasi, saluran irigasi, Pak, yang sudah dari zaman Orde Baru sudah ada di sini. Tetapi kami perlu revitalisasi. Kalau itu bisa direvitalisasi, setidaknya di sini saja, Pak, di Lombok Tengah ini, kami bisa mengairi 20.000 hektar. Kalau seluruh jaringan irigasi lama ini kita revitalisasi. Kemudian yang kedua, kami melakukan intensifikasi, Pak. Di tempat kami duduk sekarang ini, Pak, ini di desa namanya Turwai, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pak. Dulu ini adalah legenda karena disinilah kami berhasil memproduksi gugur rancah, Pak, yang bisa hidup di lahan kering. Karena di sini memang tak ada hujan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan uji coba, Pak, untuk menanam padi varietas baru yang versi berikutnya dari gugur rancah dulu, namanya Gama Gora, Pak. Alhamdulillah kami mencoba di sekitar 40 hektar dan alhamdulillah produksinya naik. Yang tadinya 6-7 ton per hektar, sekarang kami bisa memproduksi 11-12 ton per hektar, Pak. Dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih banyak menggunakan pupuk organik. Nah, kami mohon dukungan Bapak. Tentu saya seperti yang disebut oleh gubernur-gubernur sebelumnya, ini petani-petani dari tadi minta, Pak, bisa nggak kita ditambah combine harvesternya gitu. Boleh nggak traktornya ditambah? Jadi kalau akan ada bantuan, dengan senang hati kami menerima, dan kami yakin bahwa dengan kerjasama kami semua, dengan kekompakan kami semua, pelan-pelan tapi pasti petani-petani di NTB akan terus tersenyum, Pak, dan mendoakan Bapak supaya Bapak selalu sehat, diberikan kekuatan, dan bisa terus memimpin kami sampai kita bisa mencapai Indonesia yang besar dan membanggakan itu, Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Gubernur NTB. Tolong segera dibuat ya rencananya yang revitalisasi 20.000 hektar itu segera dibuat rencananya dan segera sampaikan ke Menteri Pertanian, tapi kasih tembusan langsung ke saya ya. Kita akan tindak lanjut ya, kita akan tindak lanjut. Jadi dan juga tadi begitu Anda sampaikan permintaan untuk tambahan traktor dan combine ya, Menteri Pertanian bisik-bisik ke saya, masih ada, Pak, masih ada. Jadi kita segera kirim ya, dan nanti kita juga akan cari daerah-daerah lain yang bisa kita bantu, kita intervensi. Kita akan kirim alat-alat tersebut, intensifikasi yang sudah ada untuk jadi lebih produktif. Apalagi saya dapat berita-berita baik ini yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru, yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini ya. Ini nanti akan, mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia ya. Kita saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia. Nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Laku, terima kasih. Ini duta besar yang jadi gubernur ini. Ya, ternyata memang cocok beliau urus. Sekarang dulu urus politik luar negeri, sekarang urus petani, urus padi. Selamat. Banyak kemajuan ya di Sukoharjo, di Banten, di Ngawi, sekarang di NTB. Saya percaya di daerah-daerah lain juga ada peningkatan seperti ini.
asal pupuk bener, tapi juga kalau apalagi pakai pupuk lokal ya, pupuk organik, mungkin hasilnya akan jauh lebih meningkat ya. Baik, mana gubernur lagi? Silakan kalau masih ingin ya. Kalau begini saya senang, saya bisa lama-lama di sini. Ya. Yogyakarta, Lampung, Kalbar, mana duluan terserah. Lampung, Yogyakarta, Lampung, terserah mana duluan. Jogja mana? Ini Pak sudah angkat, Mek. Pak. Waduh, ini gimana ini? Pak Sultan sendiri hadir? Iya. Waduh, saya itu raja. Oh ini. Lampung Pak, izin Pak. Lampung. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Kami hadir di sini beserta Forkopimda dan juga melakukan Zoom dengan 14 bupati yang melakukan panen serentak. Kami tadi sudah melakukan panen serentak. Hari ini kami panen 2.300 hektar dan insya Allah seluruh Lampung 12.000 hektar dan hampir 3.000 hektar diserap oleh Bulog, 3.000 ton diserap oleh Bulog. Pak Presiden, kami melaporkan berkat program Pak Presiden, berkat program kebijakan Pak Presiden dan kerja keras dari Kementerian Pertanian, yang tahun kemarin produktivitasnya produksi Lampung ini hanya 2.700.000 ton, diproyeksikan tahun 2025 ini meningkat menjadi 3,5 juta ton. Jadi ini baru dilakukan pemupukan tepat waktu, belum lagi dan program-program intensifikasi. Belum lagi kalau sedimentasi sudah selesai dilakukan oleh Kementerian PU. Kami yakin tahun depan kami bisa meningkatkan IP menjadi 2,2 atau hampir 4,5 juta ton produksi kami. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Namun ada kendala karena peningkatan produktivitas yang drastis. Kami di sini sangat membutuhkan prasarana pasca panen, terutama gudang dan dryer. Untuk gudang kami sudah berkolaborasi dengan Danrem, dengan Kapolda dan seluruh instansi agar mencari seluruh gudang-gudang yang ada di Lampung untuk disimpan berasnya Bulog. Tapi untuk dryer kami masih sangat kesulitan, mohon bantuan Pak Presiden, karena kalau tidak dilengkapi dengan dryer, maka karena sekarang di Lampung ini hanya Bulog garis terdepan dalam menyerap gabah-gabah di petani. Sedangkan tahun bulan ini kami panen hampir 600.000 ton gabah di Provinsi Lampung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebijakannya. Kami optimis di bawah kepemimpinan kebijakan-kebijakan Pak Presiden lakukan, Lampung yang akan paling menikmati hasilnya karena hampir 1 juta petani yang memproduksi gabah di Provinsi Lampung. Dan terakhir Pak Presiden, ada keinginan kuat dari petani, mohon izin, beliau kaget karena produksinya benar-benar ternyata benar dibeli 6.500. Beliau mau mengucapkan hormati, kami atas nama petani Lampung mengaturkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya dikarenakan pada panen raya hari ini kami bersama Bapak Gubernur sedang menikmati hasil jerih payah kami Pak. Dengan harga 6.500 kami sangat bersyukur sekali. Ini merupakan anugerah bagi kami sebagai petani. Untuk tindak lanjutnya kami mohon dengan sangat Bapak Presiden bersama jajarannya kesejahteraan petani untuk diutamakan. Kami sedang berada di Desa Adipuro, Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Lampung Tengah. Kami bersama Bapak Gubernur dan jajarannya sedang berpanen raya, Pak. Kami harapkan semua yang sekarang kami nikmati ini juga merupakan anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Bapak juga kebahagiaan sejahtera, Pak. Kami hanya dapat memberikan doa kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, Pak. Bapak selalu sabar di dalam memimpin negara ini. Mudah-mudahan Bapak selalu kuat di dalam menghadapi cobaan. Hanya itu harapan kami sebagai petani.
mudah-mudahan Bapak dapat menikmati apa yang kami capai pada hari ini juga. Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan Bapak panjang umur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Lampung, Gubernur dan jajarannya. Terima kasih. Tahun musim tanam kemarin gabah di sini hanya dihargai 4.000 Pak. Sekarang sudah 6.500. Di sini petani bukan hanya tersenyum, hampir nangis bahagia Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Salam orang tuamu, ya, sahabat saya itu, Ketua Pencak Silat, Bung. Sinuhun, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Terima kasih Pak Gubernur, luar biasa Bapak hadir. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan Bapak. Terima kasih Bapak Presiden. Dengan harga per kilo 6.500, jelas petani sangat diuntungkan. Terima kasih sekali Bapak. Kami punya tanah hanya average-nya 300 meter persegi per petani. Sehingga tanaman yang di padi itu rata-rata kualifikasinya jadi premium, dengan harapan petani ini dengan kesempitan lahan itu mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya. Kami panen 2 kali, crop sekali. Ya, untuk menjaga, memutus kemungkinan ada hama dan sebagainya. Hasil kami panen ini cukup lebih dari 900.000 ton, karena kebutuhan bagi masyarakat hanya 700.000 ton, sehingga bisa ada transaksi berupa padi, gabah maupun beras untuk menambah penghasilan bagi petani-petani kecil yang ada di daerah kami. Saya tidak akan bicara lebih jauh, ya. Tapi kami punya petani milenial Bapak, yang mungkin dia akan bisa menyampaikan sesuatu harapan pada Bapak Presiden. Dan harapan saya Bapak bisa memberikan sedikit kesempatan untuk beberapa waktu. Bapak berkenan? Monggo. Silahkan. Nih. Oh iya, perkenalkan nama saya Rizal Agung Wahyudi sebagai petani milenial yang mengelola alat mesin pertanian dan juga alat pasca panen, yaitu dryer. Nah, dari kami sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang telah memberikan bantuan alat yaitu dryer dan juga combine harvester. Nah, untuk evaluasi yang saya alami dari alat pasca panen yaitu dryer itu masih kurang mumpuni, Pak. Jadi kapasitasnya kurang besar. Untuk penyerapan dari kami itu per hari bisa 30-40 ton. Sedangkan kapasitas dryer hanya sekitar 15 ton, Pak. Dari bed dryer sekitar 10 ton dan yang dryer yang tegak vertikal itu cuma sekitar 5 ton, Pak. Itu. Nah, harapannya kami dari petani milenial mengharapkan bantuan dari Bapak Presiden ataupun kementerian untuk memberikan bantuan alat pertanian yaitu dryer. Ya, cukup, terima kasih Pak. Saya kira demikian Bapak Presiden. Kami menyampaikan terima kasih atas kebijakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Sultan, terima kasih. Kita nanti akan segera ya kebutuhan mereka dryer dan yang bisa kita segera turunkan. Daerah mana lain Gubernur lagi yang ingin sampaikan masalah daerahnya? Jawa Barat? Kalimantan dulu lah. Kalimantan Tengah. Udah siap Kalimantan Tengah? Silakan. Suaranya. Tolong suaranya dibuka. Suara. Suaranya nggak sampai. Operator di Kalimantan Tengah, tolong suaranya dibuka. Audionya tidak dibuka. Belum. Belum kebuka. Belum. Belum. Sama. Itu tidak on audionya. Audionya tidak on. Oh. Belum on. Perbaiki dulu, baru kita kalau gitu kita beralih ke mana? Jawa Barat, Kalimantan Barat. Mana tadi? Kalimantan. Siapa yang sudah siap? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat yang tadi tunjuk tangan. Kalimantan Barat. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu deh sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS.
Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya, Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak. Karena Jawa Barat loh, Pak. Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan, Pak Menteri, mohon ditambah. Kalau ingin peningkatan produksi dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini. Mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak. Dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida bagaimana, apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup, Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ada tambahan, Pak. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak. 6.500 tuh basah, Pak. Bukan kering, jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak, dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog, terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian, semua unsur yang bekerja keras. Wah, ini siap. Teknologinya belum. Belum bisa. 1, 2, 3. Oh. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat lingun latai. Salam sujud kena melempang. Adil kata lintau. Bacereman ke surga. Besengat ke jibata. Harus. Selamat siang. Salam. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya diberikan pada kami. Kami dari Kalimantan Tengah, kami didamping oleh Pemkes daerah dan juga didamping oleh Dirjen SP Pertanian, ada Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kajati, ada Pak Kabinda. Untuk pupuk subsidi sudah terpenuhi untuk Kalimantan Tengah, sangat melebihi Pak Presiden. Terima kasih untuk itu. Angka produktivitas Kalimantan Tengah mencapai 6,5 ton Pak Presiden per hektar. Sudah di atas rata-rata nasional, yang mana nasional 5,4 per hektar. Rata serapan gabah sudah melebihi target nasional juga. Ditargetkan oleh nasional pada kami Kalimantan Tengah itu 1.890, sampai hari ini Bulog sudah menyerap beras 3.720. Artinya pencapaiannya kurang lebih 200% lebih Pak Presiden. Jadi kami cuma menyampaikan itu. Terima kasih atas semuanya Presiden atas perhatian terhadap Kalimantan Tengah. Cuma sebelum kami mengakhiri penyampaian kami ke Bapak Presiden, kami ingin berpantun Bapak Presiden. Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Pak Presidennya luar biasa, Le. Pantun Pak Presiden. Kan Pak Presiden kan nomor 2. Tidak mengingat masa lalu ini Pak Presiden. Irigasi lancar bersihnya kanal. Cetak sawah program andalan. Wujud lumbung pangan nasional. Kalteng bangga kedaulatan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik.
Terima kasih semuanya. Sekali lagi ini hari yang bahagia bagi saya, terutama juga mendorong saya semua tim kita ini, semua menteri, semua Menko, badan, Panglima TNI, Kapolri, seluruh kepala staf kita akan lebih semangat lagi. Kita sangat optimis, kita melihat kerja keras, niat baik, hasil baik, rakyat bahagia, itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat, ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit kembali ke ibu kota. Selamat bekerja semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dalam perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.